Materi hakikat manusia berfilsafat, Ibu. Hakikat manusia berfilsafat. Tentu sudah siap ya untuk pemateri di pertemuan kita yang ketiga ya. Insya Allah siap. Harus siap. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Hari ini untuk kelompok 3 Bapak Ibu ya? Atau kelompok 2? Kelompok 2 ya? Kelompok 2, Ibu. Oh iya, kelompok 2. Materinya adalah hakikat manusia berfilsafat di sini. Kelompok 2 diketuai oleh Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Ari ya, Ibu Ari Wijayanti. Kemudian ada Ibu Rizka Amalia Rahmawati. Kemudian ada Bu Nur Indah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya presensi dulu untuk hari ini ya, untuk pertemuan hari ini. Bapak Fahmi Hasanuddin, ada ya Pak ya. Bapak Ibu, mohon maaf suara saya apakah terdengar jelas? Jelas, Mas. Terdengar, Dengar, Oh, Bu. terdengar, Bu. baik, siap. Ibu Rizka Amalia, Hadir, Bu. hadir. Kemudian Ibu Resti Dwi Asri, Hadir, Bu. hadir. Bapak Yayat, Ada, Bu. Ada. alhamdulillah ya. Ibu Wanda Prastiwi, Hadir, Bu. hadir. Ibu Purinda Fahriati, Hadir, Bu. hadir. Bapak Idam Fajar, tunggu ya Pak. Kemudian Ibu Dede Sunaryati, belum. Ibu Aisyah Akmalia, Hadir, Bu. hadir. Bapak Muhammad Anggit Wicaksono, Hadir, Bu. hadir. Ibu Ruli Gardi Purwanti, Hadir, Bu. hadir. Ibu Listiana, Hadir, Bu. hadir. Ibu Hadir, Sulia, Bu. Ibu Sulia, belum bergabung. Ibu Nur Indah, Hadir, Ibu. hadir, siap. Ibu Rahma Wahyuni, Hadir, Ibu. hadir. Ibu Agnes Hadir, Wikarahma, Ibu. Ibu Hadir. Ibu Rosita Sami, Hadir, Bu. hadir. Ibu Eva Puspitasari, Hadir, Bu. Hadir. ya. Bapak Marianus, belum bergabung. Ibu Yulian Rahmat, Hadir, Ibu. siap. Oh, Bapak Bapak, Yulian. Iya, mohon maaf Bapak Yulian Rahmat Yudi Sentausa. izin Ibu, ganti perangkat. oh ya. Ibu Noviani, belum bergabung. Kemudian Ibu Miranti Oktavia, belum bergabung. Ibu Rina Astuti, Hadir, Bu. hadir. Bapak Asep, Hadir, Bu, hadir. ya siap. Bapak Agung Setia Nugroho, Hadir, Bu. hadir. Bapak Ibu Ari Wijayanti, Hadir, Ibu. Ibu Elis Fatona, Hadir, Ibu. iya. Ibu Elis Herawati, Hadir, Ibu. Bapak Iip, belum bergabung. Bapak Ramadan, Hadir, Bu. hadir. Ibu Ya. Asri, Hadir, Ibu. hadir. Bapak Denny Wardono, Hadir, Bu. Hadir, Bu. ya. Majalengka udah Hadir, Bu. ready ya. Ibu Mia, Hadir, Bu. hadir. Ibu Mumun, Munawaroh,
Baik, belum bergabung, nanti dicek kembali Bapak Ibu untuk presensinya hari ini. Oh iya Bapak Ibu, mohon maaf nih, kita sharing sedikit ya mengenai surat edaran ya dari Menteri Pendidikan kita nomor 2 tahun 2026 ini. Kalau aplikasi di sekolah Bapak Ibu seperti apa ya? Apakah dikurangi pertemuannya atau seperti biasa? Masih seperti biasa. Seperti biasa, Oh, Bu. masih seperti biasa, masih sekolah dari hari Senin sampai hari Sampai Jumat. 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 Oh, Masih iya, iya, biasa, iya. Bu. Sekolah tidak Kalau WFH. sekolah tidak WFH. Kalau Bapak Ibu sendiri sama juga? Iya. Sama. Masih Oh, biasa. sama. Heeh. TU-nya juga begitu sama ya, Bu ya? Iya, Sama. sama. Oh, berarti tidak ada perubahan untuk pembelajaran anak-anak ya, Bapak Ibu ya. Kalau ini yang sudah mulai dikurangi di kantor-kantor gitu mungkin ya. Mereka sudah di hari Jumat, sudah bekerja di rumah, kemudian ada juga yang memilih hari Sabtu, karena di hari Jumat, Sabtu, Minggu mungkin seperti eh Kiyomi di Unindra ada perkuliahan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, eh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu. Semua sama Bapak Ibu ya, untuk di sekolah ya, untuk surat edaran tersebut. Baik Bapak Ibu, nanti minta tolong dicek untuk presensinya. Bagi yang belum nanti bisa konfirmasi saya atau bisa juga langsung presensi secara langsung di LMS. Ya Bapak Ibu ya, nanti saya sudah share untuk presensi hari ini. Mohon kepada Ibu Sekretaris kita untuk merekap Nanti dibantu setiap sama rekap. Bu Rahmah ya, Bu. Oh, Bu Iya, Rahma, Bu. boleh Ya, Bapak. nanti Ya, dibantu sama Bu Rahmah. ya baik. Minta tolong Bu Rahma ya. Siap, Ibu. Siap. Nanti untuk presensi setiap harinya minta tolong juga direkap Bu, takut saya juga salah. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan kita menyimak dan memberi masukan untuk dan berdiskusi bersama untuk materi yang kedua, yaitu mengenai hakikat manusia berfilsafat yang akan disampaikan oleh Ibu Ari Wijayanti, kemudian Ibu Rizka Amalia Rahmawati, dan Ibu Nur Ida Alifiani. Kepada ibu-ibu dipersilakan. Monggo Bu Ari, Bu Rizka, Bu Nur Indah dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, saya izin membuka presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Indah Alifiani dari kelompok 2. Tentunya saya hari ini tidak presentasi sendiri bersama Ibu Rizka dan juga Ibu Ari dari kelompok 2. Hari ini kami akan memaparkan materi tentang hakikat manusia berfilsafat. Hakikat manusia berfilsafat sendiri, hari ini kami akan membahas 4 subbab, yaitu yang pertama asal-usul manusia, lalu pencarian makna hidup, kemudian eksistensi manusia di dunia, dan yang terakhir peran filsafat. Asal-usul manusia. Sebentar, Ibu.
Filsafat manusia, atau yang sering kita sebut sebagai antropologi filsafat, merupakan cabang filsafat yang fokus pada pemahaman tentang manusia, eksistensinya, dan peran dalam dunia ini, seperti yang sudah tadi saya sampaikan di dalam subbab kelompok 2. Manusia dalam bidang filsafat merupakan kajian yang menarik untuk dibahas. Keberadaan manusia tidak bisa dipisahkan dengan awal penciptaan alam semesta dan juga akhir alam semesta. Pemikiran tentang penciptaan manusia itu sudah ada sejak lama. Awalnya dimulai dalam pemikiran filsafat. Filsafat pertama yang memulainya adalah para filosof Yunani, kemudian berkembang ke filosof Islam, dan yang terakhir dunia pengetahuan. Filosof Yunani sendiri selalu memikirkan permulaan alam sebatas hanya mengatur atau menyusun materi pertama yang tidak mempunyai awal seperti Tuhan. Semua wujud tersusun dari sebab akibat, pencipta, dan yang diciptakan Tuhan serta materi secara bersamaan. Mereka ini memikirkan murni dari hasil pikiran mereka sendiri. Kemudian berbeda dengan filosof Islam. Penciptaan selalu dikaitkan dengan keagungan dan kemahakuasaan Allah. Pemikiran ini dilandaskan pada Al-Quran dan hadis, sesuai dengan pemikiran berlandaskan wahyu dan akal. Manusia sendiri termasuk bagian dari alam semesta, maka manusia saling terkait dengan yang lainnya. Pemikiran pun tidak hanya terbatas pada manusia saja, tetapi meluas kepada asal mula alam semesta, benda-benda yang ada dalam alam semesta, serta akhir dari alam semesta. Nah, di sini ada menurut filosof Yunani, yang pertama yaitu filosof Yunani Thales pada tahun 625 sampai 545 sebelum Masehi. Filosof Yunani Thales sendiri filsafat alam kosmologi dengan memberikan pertanyaan tentang bagaimana asal-muasal, sifat dasar, dan struktur komposisi alam semesta. Menurut Thales, alam semesta semua berasal dari air dan kembali menjadi air. Jagat raya ini, menurutnya, mempunyai jiwa, namun tidak ada keterangan bagaimana tentang jiwa tersebut. Kemudian yang kedua ada menurut Anaximandros pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Anaximandros memberikan pemikiran filsafatnya tentang arche atau asas pertama alam semesta. Ia tidak hanya menentukan kepada salah satu unsur yang bisa diamati oleh panca indera, tetapi ia menentukan dan memilih pada sesuatu yang tidak dapat diamati oleh panca indera, yaitu to eperion atau yang tidak terbatas. Kemudian ada teori yang selanjutnya, ini teori yang sudah tidak asing lagi, mungkin menurut Bapak Ibu yang juga sudah diajarkan mungkin kepada peserta didiknya, yaitu teori Darwin. Salah satu yang banyak dikenal orang adalah Charles Darwin. Charles Darwin ini berpendapat bahwa nenek moyang manusia adalah kera, yaitu sejenis simpanse. Kera yang ada pada zaman dahulu berasal dari makhluk bersel tunggal yang mengalami proses evolusi hingga menjadi Homo sapiens, atau yang nama latinnya adalah nenek moyang manusia. Nah, teori ini kemudian disebut sebagai teori evolusi. Tetapi ada kutipan, yaitu setelah belajar teori Darwin, orang sering bertanya, apakah manusia berasal dari kera atau tidak? Nah, padahal ini adalah pertanyaan yang keliru. Berdasarkan ilmu biologi, manusia memang tidak berasal dari kera. Tetapi kita setara karena masuk dalam kingdom animalia yang sama dengan kera. Selain itu, kita juga masuk dalam kelas mamalia yang berarti hewan menyusui dengan ordo primata. Sehingga bisa diartikan bahwa manusia ini hanya hampir mirip dengan kera, tetapi tidak berasal dari kera. Evolusi ini bermakna terjadi perubahan secara bertahap hingga mencapai kesempurnaan.
Namun, teori ini tidak bertahan lama. Berkisar abad ke-16, para ahli embriologi tertarik mengkaji tentang asal-muasal manusia. Mereka menemukan satu fakta ilmiah, yaitu bahwa manusia terbentuk dari cairan yang terjadi melalui pertemuan sperma dengan ovum membentuk zigot, yang selanjutnya zigot ini melakukan pembelahan menjadi morula, kemudian blastula menjadi glastula, dan yang terakhir menjadi embrio. Pada tiap-tiap pembelahan terjadi pembentukan fisik manusia yang selanjutnya membentuk embrio atau janin. Kemudian di dalam Islam sendiri, kajian tentang proses kejadian manusia disebutkan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Maka dari itu, saya membahas asal-usul manusia menurut filosof Islam. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa semua di alam semesta ini adalah hasil karya dan ciptaan Allah. Semua aktivitas hambanya ditentukan atas jalan usaha yang diberikan kepada mereka. Manusia sendiri merupakan makhluk dengan wujud kesatuan antara fisik dan psikis. Hal ini menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, sebagaimana dalam Quran Surat At-Tin ayat 4, yang menjelaskan bahwa manusia telah diciptakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ari Wijayanti. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Bu Indah. Sebelumnya kita telah membahas tentang asal-usul manusia. Untuk selanjutnya, kita akan membahas terkait pencarian makna hidup. Manusia adalah makhluk yang selalu bertanya untuk apa kita hidup. Apa sih tujuan hidup kita? Nah, pertanyaan ini merupakan dasar dari pencarian makna hidup. Sebetulnya makna hidup itu apa sih? Nah, Viktor Frankl menyatakan bahwa makna hidup adalah sesuatu yang harus ditemukan oleh setiap individu melalui pengalamannya sendiri. Makna hidup ini adalah nilai atau tujuan yang dianggap penting dalam memberikan arah kehidupan bagi seseorang. Makna hidup bersifat personal yang pertama, kemudian bersifat unik dan dinamis. Apa itu personal? Personal artinya dia ditentukan oleh masing-masing individu. Contoh, seorang guru akan merasa hidupnya bermakna saat mendidik siswa. Kemudian, makna hidup itu bersifat unik. Apa itu? Jadi, makna hidup itu akan berbeda dengan satu orang dengan orang yang lainnya. Contoh, dokter yang satu merasa hidupnya akan bermakna ketika dia mampu menolong orang. Sedangkan dokter yang lainnya akan merasa hidupnya bermakna karena mampu menjadi kebanggaan keluarga. Selanjutnya yaitu dinamis, bahwa makhluk hidup itu makna hidup itu berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Contoh, ketika masih muda, kita akan fokus pada karir. Namun ketika telah menikah dan memiliki anak, maka fokusnya akan berubah kepada keluarga. Seperti itu. Next, selanjutnya. Ada beberapa teori pencarian makna hidup, di antaranya yang akan kita bahas, yaitu eksistensialisme dari Jean-Paul Sartre dan Albert Camus, bahwa Sartre mengemukakan konsep yaitu eksistensi mendahului esensi. Artinya, manusia eksis terlebih dahulu, lalu menentukan esensi atau maknanya. Dalam perspektif ini, proses pembentukan makna itu terjadi melalui 4 hal yang utama. Pertama, yaitu kebebasan. Jadi manusia bebas menentukan arah hidupnya. Kemudian pilihan, yaitu manusia bebas membuat pilihan. Selanjutnya ada tindakan dan tanggung jawab. Sebagai contoh, seorang murid dia memiliki kebebasan ingin melanjutkan ke kuliah atau bekerja. Kemudian dia bisa memilih mau belajar atau bermain. Nah, selanjutnya setelah melakukan pilihan, kemudian dia akan ketika dia ingin sukses, maka akan diwujudkan dalam bentuk tindakan, ya ini belajar dengan giat. Pun ketika
suatu hari nanti ketika dia gagal dalam ujian, maka dia akan menerima kegagalannya, kemudian memperbaiki usahanya, alih-alih menyalahkan guru atau mungkin bahkan menyalahkan soalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, pencarian makna hidup yang kedua yaitu logoterapi dari Viktor Frankl. Kehendak untuk makna. Jadi dorongan utama manusia bukan untuk kesenangan atau kekuasaan, namun didorong oleh kehendak untuk menemukan makna, bahkan dalam situasi tersulit sekalipun. Makna hidup bersifat unik, personal, dan konkret. Ada 3 jalan menemukan makna hidup, yaitu yang pertama, menciptakan karya, kedua, mengalami sesuatu atau bertemu seseorang, dan yang ketiga, sikap dalam penderitaan yang tak terhindarkan. Sebagai contoh seperti ini Bapak Ibu, ketika saya menjadi guru di daerah 3T, 3T itu terluar, terdepan, terdalam begitu ya, dengan memiliki berbagai keterbatasan, fasilitas pendidikan yang minim, kemudian akses jalan yang sulit, keterbatasan sumber belajar, bahkan kadang penghargaan yang belum memadai. Namun secara logika, kondisi ini bisa membuat seseorang merasa putus asa. Namun dalam perspektif logoterapi, justru disitulah makna hidup bisa ditemukan. Melalui karya atau melakukan perbuatan, guru bahagia ketika muridnya bisa membaca. Selanjutnya, melalui pengalaman bertemu seseorang, ada kebahagiaan, yakni merasa dihormati, kemudian merasa dikenang, kemudian dianggap sebagai sosok yang penting dalam kehidupan siswa tersebut. Selanjutnya, dengan sikap penderitaan, walaupun kondisi sulit, tapi tetap memilih untuk sabar dan senantiasa mengabdi. Selanjutnya, teori kebermaknaan hidup selanjutnya yaitu Ikigai, ini dari Jepang. Berarti alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun setiap pagi. Boleh dilihat di sana, itu terbentuk dari pertemuan 4 hal, yaitu apa yang kita cintai, apa yang dunia butuhkan, apa skill yang membuat bisa dibayar atau mendapatkan penghasilan, dan apa yang Anda kuasai. Jadi contohnya seperti ini, seorang guru yang suka mengajar berarti ada cintanya di sana, kemudian memiliki kemampuan mengajar berarti ada skillnya, dan selanjutnya dibutuhkan oleh masyarakat dan mendapatkan gaji dari penghasilan, maka profesinya menjadi ikigai. Jadi tidak hanya bahagia, tetapi juga berguna untuk orang lain, memiliki tujuan hidup dan stabil secara ekonomi, seperti itu. Selanjutnya, jadi makna hidup menurut agama Islam. Ini dari Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku dan sebagai khalifah di bumi. Al-Baqarah ayat 30. Jadi manusia diciptakan tidak lain untuk beribadah dan menjadi pemimpin di bumi. Filsafat Islam Al-Ghazali memaknai hidup adalah mengenal Allah dan mendekat kepadanya melalui penyucian jiwa. Al-Ghazali tidak menolak dunia, tapi menekankan bahwa dunia adalah sarana dan akhirat adalah tujuan utamanya. Makna hidup sejati adalah ketika manusia mampu mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu, amal, dan akhlak. Selanjutnya, berikut ini adalah perbandingan dari Sartre, Frankl, Ikigai, dan Al-Ghazali. Boleh ditampilkan di sana. Jadi, jika kita merefleksikan keempat teori ini sebenarnya tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Makna hidup bukan sekedar ditemukan, tetapi dibentuk melalui pilihan, kemudian dikuatkan oleh pengalaman, dan disimbangkan dalam kehidupan, lalu disempurnakan dengan nilai-nilai spiritual. Akhirnya, pertanyaan mengapa saya hidup atau mengapa kita hidup bukan hanya untuk dijawab, tetapi untuk dijalani. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Rizka.
Baik, terima kasih banyak Bu Ari. Saya akan mencoba menjelaskan, mempresentasikan tentang eksistensi manusia di dunia. Eksistensi manusia di dunia, manusia sebagai makhluk yang sadar, bebas, dan terus mencari makna hidup, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Ari tadi. Sementara berfilsafat adalah cara manusia untuk memahami keberadaan dirinya secara mendalam, sehingga hubungan keduanya adalah manusia berfilsafat karena ia sadar akan eksistensinya dan ingin memahami makna hidupnya. Selanjutnya, saya mencoba menggabungkan antara eksistensi manusia di dunia, kemudian hakikat manusia berfilsafat, dan juga keterkaitan antara kedua aspek tersebut. Yang pertama adalah pengertian. Eksistensi manusia adalah keberadaan manusia yang sadar akan dirinya, dunia, dan juga makna hidupnya. Kemudian, berfilsafat adalah aktivitas berpikir kritis, reflektif, dan mendalam tentang realitas dan kehidupan. Sehingga keterkaitan antar keduanya adalah berfilsafat muncul sebagai respon atas kesadaran eksistensi manusia. Selanjutnya adalah sifat dasar. Manusia bersifat unik, bebas, dan selalu menjadi atau proses, bukan suatu yang statis. Manusia bersifat unik karena manusia satu sama lain berbeda. Kemudian bebas, manusia bebas menentukan arah hidupnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi proses. Manusia itu selalu berkembang, tidak statis, tidak stuck di satu tempat, tapi selalu berproses. Sedangkan manusia adalah makhluk yang rasional, yang mampu berpikir reflektif dan juga kritis terhadap realitas kehidupannya. Sehingga kebebasan dan kesadaran mendorong manusia untuk berpikir secara fisiologis. Kemudian selanjutnya adalah tujuan hidup. Tujuan hidup manusia adalah mencari makna hidup dan memahami keberadaan dirinya di dunia. Sedangkan berfilsafat adalah bertujuan untuk mencari kebenaran, kebijaksanaan, dan juga makna hidup. Keterkaitan keduanya adalah berfilsafat menjadi sarana manusia untuk menemukan makna hidupnya. Selanjutnya adalah dimensi eksistensi. Dimensi eksistensi yaitu yang pertama adalah estetis. Estetis merupakan tahap hidup manusia yang berfokus pada kesenangan, keindahan, dan juga kenikmatan. Yang kedua adalah etis, yaitu tahapan hidup manusia yang dilandasi oleh nilai moral, tanggung jawab, dan juga aturan. Selanjutnya ada religius. Religius adalah tahap hidup manusia yang berhubungan pribadinya dengan Tuhannya. Sementara untuk filsafat mencakup dimensi ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Sehingga keterkaitan keduanya adalah dimensi eksistensi dianalisis melalui pendekatan filsafat, melalui apa yang ontologi, melalui apa yang dikaji, kemudian epistemologi melalui cara memperoleh ilmunya, kemudian aksiologi adalah nilai guna atau etika dari mempelajari nilai tersebut. Selanjutnya, mohon maaf Bu, selanjutnya adalah aspek kebebasan dan tanggung jawab. Manusia bebas menentukan dirinya, arah hidupnya, namun harus disertai dengan tanggung jawab atas pilihannya. Filsafat mengajarkan kebebasan berpikir dan juga tanggung jawab moral, sehingga kebebasan eksistensial melahirkan refleksi yang filosofis, mohon maaf. Kemudian selanjutnya adalah aspek relasi dengan dunia. Eksistensi manusia selalu terkait dengan dunia, orang lain, dan juga situasi atau boundary situation atau kondisi hidup yang tidak bisa dihindari, diubah, dan memaksa manusia untuk menghadapi kenyataan. Berfilsafat membantu memahami hubungan manusia dengan dunia dan realitas kehidupannya. Filsafat menjelaskan posisi manusia dalam dunia. Selanjutnya adalah masalah eksistensial. Manusia selalu dihadapi dengan kecemasan, keterasingan, penderitaan, kematian, ya.
sebagian dari eksistensi manusia. Kemudian, filsafat menjadi dasar dalam pendidikan untuk membentuk cara berpikir kritis untuk mengatasi masalah-masalah eksistensial. Kemudian, peran pendidikan. Manusia sebagai homo education atau educandum yang dimaksudkan adalah manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan juga dapat mendidik. Berfilsafat mencakup dimensi ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi, di mana dimensi dalam hakikat manusia berfilsafat atau dimensi dalam berfilsafat ini akan nanti digunakan untuk manusia sebagai homo education atau bagaimana cara mengkaji sesuatu. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan zaman. Eksistensi manusia berubah sesuai konteks, misalnya era digital memunculkan aliansi dan krisis makna. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa perkembangan zaman manusia adalah makhluk yang tidak statis. Manusia selalu dinamis, selalu berubah-ubah mengikuti dengan perkembangan zaman. Filsafat juga selalu berkembang dengan mengikuti perubahan zaman. Sehingga filsafat dapat membantu manusia beradaptasi dengan perubahan eksistensial. Selanjutnya adalah peran filsafat. Ini sebetulnya tadi sudah sekilas dijelaskan atau dimasukkan ke dalam eksistensi manusia berfilsafat. Yang pertama adalah manusia sebagai dasar berpikir kritis dan juga rasional. Mohon maaf, filsafat adalah sebagai dasar berpikir kritis dan juga rasional. Filsafat melatih manusia berpikir logis, sistematis, dan kritis dalam memahami realitas. Kemudian sebagai landasan perkembangan ilmu, menjadi dasar epistemologis dalam merumuskan metode, konsep, dan juga teori ilmu. Selanjutnya sebagai sarana refleksi kehidupan, membantu manusia memahami makna hidup dan juga eksistensinya. Sebagai pembentuk karakter moral, filsafat berperan dalam membentuk nilai, etika, dan juga karakter manusia. Sebagai penghubung ilmu dan juga nilai atau etika, filsafat menjembatani ilmu dengan moral agar tidak disalahgunakan. Selanjutnya adalah sebagai alat pemecah masalah atau problem solving, membantu manusia menjawab persoalan mendasar kehidupan secara mendalam. Sebagai pengarah pengembangan ilmu, mengarahkan perkembangan ilmu agar tetap rasional dan juga bertanggung jawab. Sebagai transformasi sosial, filsafat berperan dalam perubahan dan juga perbaikan masyarakat melalui pemikiran yang kritis. Selanjutnya sebagai dasar pendidikan, menjadi landasan dalam proses pendidikan dan juga pengembangan manusia. Selanjutnya adalah sebagai penjaga nilai moral dan juga spiritual, membantu memahami hubungan manusia, moral, agama, dan juga kehidupan. Jadi intinya Bapak Ibu, eksistensi manusia di dunia adalah untuk mencari makna hidupnya. Sehingga berfilsafat adalah salah satu cara yang digunakan manusia untuk mencari eksistensinya di dunia. Seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Bu Nur Indah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rizka. Di sini ada penjelasan sedikit lagi Bapak Ibu mengenai peran filsafat, yaitu filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, meskipun seringkali tidak kita sadari secara langsung, namun keterkaitannya dapat kita rasakan di sepanjang proses kehidupan. Kesimpulan dari presentasi kelompok 2 yaitu dari kajian tentang asal-usul manusia diketahui bahwa ilmuwan barat bernama Darwin menyatakan bahwa teori evolusi tentang asal kejadian manusia yaitu bermakna terjadi perubahan secara bertahap hingga mencapai kesempurnaan. Kemudian manusia berfilsafat, ia sadar bahwa eksistensinya dan ingin memahami makna hidupnya. Dan yang terakhir, dalam kehidupan, berfilsafat membantu manusia menghadapi masalah dan mengambil keputusan bijaksana.
Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi atau ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. Kami buka 2 pertanyaan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Izin bertanya, Bu Indah. Silakan Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Akmalia Tribuana Azmi. Ingin bertanya tentang konsep Tu Aperion menurut Anaximandros sebagai asas pertama alam semesta dan mengapa ia memilih unsur yang tidak dapat diamati panca indera. Sekian, terima kasih Bu Indah. Baik, terima kasih Ibu Aisyah. Kami buka 1 pertanyaan lagi, nanti baru akan kami jawab dari kelompok 2. Boleh Bu, saya bertanya. Silakan Ibu. Oke, eh, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin tadi ada bagaimana cara menyikapi tentang tadi asal-usul makhluk hidup yang dari Darwin. Sementara tadi dari konsep Islam ada makna yang berbeda seperti itu. Itu saja. Baik, terima kasih. Baik, Bu Indah, izin menjawab. Silakan Ibu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara menyikapi asal-usul teori Darwin jika dibandingkan dengan makna menurut Islam seperti itu ya? Iya Bu. Oke, saya pikir begini Ibu, di yang berkembang di teori Darwin seperti itu kan, ke, disampaikan bahwa manusia ini asal-usulnya dari kera, begitu kan yang berhubungan dengan anak-anak. Padahal sebetulnya menurut Darwin, kita hanya satu kingdom saja, yaitu kingdom animalia. Bukan berarti bahwa dulunya nenek moyang kita adalah kera. Seperti itu. Jadi tetap ditekankan sebagai seorang muslim bahwa kita eh, nenek moyang kita ya Adam dan Hawa seperti itu. Sedangkan untuk pengklasifikasiannya, kalau menurut Darwin, kita masuk dalam kingdom animalia seperti itu. Oke, terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, izin bantu menjawab dari Ibu Aisyah Akmalia, yaitu apa tadi? Anaximandros. Anaximandros, dia memberikan pemikiran filsafat tentang asas pertama alam semesta, tidak menentukan kepada salah satu unsur yang bisa diamati oleh panca indera, tapi ia menentukan dan memilih pada sesuatu yang tidak dapat diamati oleh panca indera, jadi yang tak terbatas. Jadi kalau menurut saya, mengapa mengajukan yang tak terbatas, tak terdefinisi? Alasannya agar sesuatu itu lebih besar dari yang tampak. Kalau yang tampak kan misalkan air ya, air tampak, tapi ya terbatas pada sifat-sifatnya tertentu. Contoh air panas, ya dia panas. Kemudian kalau es ya dingin. Oh kalau ada air berarti kering. Kalau tidak ada air berarti kering. Kalau ada air berarti basah seperti itu. Jadi karena itu memilih sesuatu yang netral, tidak memiliki sifat. Contoh yang seperti tadi, kalau panas matahari, oh iya panas ya, nggak ada matahari, oh mendung ya, dingin ya, seperti itu. Jadi memilih sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Dan otomatis sifatnya berarti tidak terbatas dan tidak memiliki sifat yang khusus seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Saya izin menambahkan jawaban dari Ibu Ari untuk pertanyaan yang nomor satu ya dari Ibu Aisyah. Mungkin anak si Mandros ini awalnya mengapa memilih sesuatu yang tidak terbatas. Awal mulanya ini dia menentang dari pendapat Thales yang dia hanya berpendapat bahwa di muka bumi ini berawal dari unsur air tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Ari. Kemudian anak Simandros ini tadi benar memiliki pendapat bahwa di dunia ini tidak hanya awal mulanya dari unsur air, karena bisa saja bertentangan seperti air dengan lawannya mungkin tadi panas dingin gitu. Terus kemudian ada lagi unsur-unsur yang lainnya, mungkin api dengan udara. Nah, sedangkan tadi yang awal mulanya pendapat Thales ini hanya seputaran tentang air, terus seputaran tentang api, seputaran tentang yang lainnya hanya bersifat dalam unsur arce. Nah, kemudian pendapat dari Thales ini sangat ditentang oleh Anaximandros, maka dari itu Anaximandros memilih untuk sesuatu yang tidak terbatas karena yang namanya di dunia ini banyak sekali unsur-unsur yang tidak terbatas, bukan hanya sebatas tentang air saja. Begitu mungkin Bu Aisyah. Ya, terima kasih Bu Indah. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Nanya di chat aja ya. Hmm. Izin bertanya boleh Belum Bu? ada. Hmm. Mohon maaf Ibu, mungkin dibuka termin yang kedua ya. Indah.
Baik, izin untuk termin kedua dipersilakan untuk Bu Rosita Samit. Baik, kadang eksistensi manusia selalu atau kadang berkaitan dengan penderitaan, kecemasan, atau keterbatasan. Nah, bagaimana menurut kelompok, bagaimana filsafat mengajarkan kita untuk tidak lari dari kenyataan pahit, melainkan menjadikan sebagai kekuatan. Terima kasih. Selan Baik, selanjutnya untuk Bu Resti Dwi Arsy dipersilakan. Ya, izin bertanya, Bu. Ada suaranya? Tes. Eh, mengenai mengenai pencarian makna hidup kan di situ tadi berasal dari kebebasan ya. Apakah lingkungan mempengaruhi dalam pencarian makna hidup? Bagaimana cara menemukan makna hidup yang di bawah tekanan di keluarga, di sekolah? Apakah ada batas ideal umur dalam mencari makna hidup gitu, Bu? Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Bu Resti Dwi Arsy. Jadi pertanyaannya tadi adalah apakah ada batas umur dalam mencari makna hidup? Jadi kalau menurut em, teori dari logoterapi Viktor Frankl bahwa makna hidup itu selalu berubah-ubah sesuai dengan situasinya, maka seperti contoh seperti ini. Anak-anak itu bisa menemukan makna dalam belajar dan bermain. Contoh seperti anak saya begitu ya Bu ya. Ke sekolah ngapain? Eh, Mau main dengan temannya begitu. Berarti oh dia pergi ke sekolah untuk main sebetulnya. Terus kenapa dia mau les? Iya karena ada teman sebayanya ada di sana. Jadi dia pengen les seperti itu. Dan beranjak dia remaja tentu akan berubah lagi makna hidupnya. Kenapa pergi ke sekolah? Atau mungkin jawabannya karena disuruh mama, atau mungkin karena saya mau jadi dokter, seperti itu. Jadi saya pikir tidak ada batas umur dalam menemukan makna hidupnya. Begitu, atau teman-teman ada yang ingin menambahkan? Cek. Baik, saya izin menjawab pertanyaan yang pertama tadi, yaitu tentang bagaimana filsafat mengajarkan untuk tidak lari dalam suatu masalah. Pertanyaan dari siapa tadi? Ya, filsafat mengajarkan untuk tidak lari dari penderitaan atau dari masalah, karena filsafat menjadi dasar untuk pendidikan dan membentuk cara berpikir kritis. Dilihat dari dilihat dari dimensinya, yaitu misalnya ontologi, apa yang dikaji, masalah apa yang terjadi gitu dalam kehidupan manusia. Selanjutnya epistemologi, cara memperolehnya, bagaimana cara lari dari masalah tersebut. Kemudian aksiologi, nilai guna ilmu
dan juga etikanya. Bagaimana cara uh, berpikir kritis untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi kalau filsafat mengajarkan manusia untuk tidak lari dalam uh, kesengsaraan gitu ya Ibu, adalah dengan cara berpikir kritis, dengan cara mencari solusi dari uh, masalah tersebut. Seperti itu. Baik, izin menambahkan untuk pertanyaan dari Bu Rosita. Filsafat mengajarkan untuk tidak lari dari kenyataan. Jadi, mengingat kalimat dari Socrates, hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak layak dijalani. Karena kita belajar filsafat, maka kita mulai bertanya, untuk apa ya? Untuk apa ya? Seperti itu. Jadi, eh, filsafat itu mengajarkan untuk ketika kita bertanya, maka kita akan mencari solusi seperti itu. Jadi, pelarian atau menunda-menunda masalah itu bukan menyelesaikan, dia hanya mengskip saja, mendistract saja sebentar. Setelah itu tetap masalahnya tetap ada. Jadi pada akhirnya ah, ya tetap harus di apa ya, dihadapi seperti itu. Selanjutnya, baik, saya buka. Apakah masih ada waktu, Bu Indah? Ibu masih bisa 2 pertanyaan lagi. Baik, selanjutnya yaitu saya persilakan Ibu Purinda. Ya, Ibu, baik. Maaf, saya melanjutkan pertanyaan tadi dari yang makna hidup. Terus, jadi kan tadi Ibu udah ngejawab katanya setiap anak pasti berproses. Jadi kalau belajar makna hidupnya berbeda-beda. Kayak misalnya kalau dari umur itu mau sekolah ngapain? Yang kayak kata Ibu gitu, mau sekolah, mau belajar, atau mau bermain. Nah, pertanyaan saya itu sejauh mana pengalaman hidup setiap manusia mempengaruhi cara berpikir seseorang secara filosofis, Bu? Itu aja, Bu. Terima kasih. Selanjutnya Pak Yayat mungkin mau bertanya. Oh iya, boleh. Tadi kan dikatakan manusia itu sebagai makhluk yang berpikir. Nah, jadi manusia disebutkan makhluk berakal. Tapi kenapa kadang lebih sering pakai perasaan daripada logika? Itu aja. Terima kasih.
suara ya. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Pak Yayat, mengapa manusia lebih pakai perasaan daripada logika? Eh, Secara pribadi, Bapak ya, kalau saya perempuan, iya ya, kenapa ya kok lebih banyak pakai perasaan daripada logika? Kalau dari sudut pandang perempuan ya, Bapak ya, karena hmm, kita tidak hanya makhluk yang rasional saja, tapi manusia itu juga makhluk yang emosional. Namun, tidak selalu memakai perasaan. Ada kalanya, oh waktunya logika ya, dipakai logikanya. Tapi kadang kalau nonton drakor ya, kalau waktunya nangis ya sedih ya nangis aja, seperti itu. Jadi, perbandingan berapa besarnya kapan pakai perasaan, kapan pakai logika, saya pikir itu tergantung dari gender dan eh, momennya seperti itu. Tapi kalau Pak Yat sendiri lebih banyak pakai perasaan atau logika ya? Tergantung situasi dan kondisi. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Saya yakin apakah laki-laki lebih banyak pakai logika? Iya, harusnya lebih pakai logika. Kalau perempuan mungkin karena hari-harinya berwarna seperti itu ya, jadi lebih memakai perasaan. Tapi apakah punya rasional? Tentu punya rasional. Cuma perbandingannya saja tergantung harinya, tanggalnya mungkin seperti itu. Tapi kalau menurut saya, laki-laki memang banyak yang tidak berperasaan. Makanya saya itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah suka laki-laki. Baik, Pak Yayat. Baik, Pak Yayat, terima kasih Terima penjelasannya. kasih. Pak Yayat nggak punya perasaan, terima kasih penjelasannya. Ya, izin menambahkan juga ya, Pak Yayat. Dari Iya. pertanyaan Pak Yayat, dari segi psikologis itu yang sudah saya pelajari sebelumnya, bahwa manusia itu punya dua sistem, ada sistem cepat, ada sistem lambat ya. Dimana sistem cepat itu yang menggunakan emosional, sementara sistem lambat itu yang menggunakan psikis atau pikiran. Dimana yang menggunakan emosi itu lebih otomatis gitu, atau tidak perlu menggunakan banyak energi untuk memikirkan sejauh mana permasalahan itu terjadi gitu. Sementara kalau untuk sistem lambat itu manusia harus berpikir dulu, mengkaji teorinya dulu, mengkaji apakah benar atau tidaknya. Jadi membutuhkan banyak energi untuk uh, menjawabnya gitu. Jadi mungkin mengapa sering sekali emosional itu datang lebih dulu dibanding berpikir, karena ya tadi emosional itu berada di sistem cepatnya manusia, tidak menggunakan banyak energi untuk mencurahkannya seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan Bu Purinda. Yang tadi sejauh mana pengalaman hidup setiap manusia mempengaruhi secara filosofis seperti itu ya. Kalau kita bicara tentang eksistensialisme, maka pengalaman itulah yang membentuk makna. Kita punya dari lahir, kemudian menekankan bahwa kita tuh nggak punya apa-apa begitu ya. Kalau orang yang sudah lahir dalam hidup dalam berkecukupan, kemudian ternyata sebagai contoh teman saya begitu Ibu ya lahir sudah kaya raya begitu. Ternyata lebih memilih untuk tinggal di daerah 3T yang tanpa listrik begitu di daerah Kalimantan yang paling ujung. Kemudian kalau ke pasar harus seminggu sekali naik truk. Nah, berarti pengalaman-pengalaman yang didapat ketika kecil dari hidup dari orang kaya terus tiba-tiba memilih menjadi guru yang di daerah tertinggal, terluar, terdalam, kemudian mencari mau pergi ke pasar aja harus seminggu sekali, begitu berbeda dengan kita yang mudah banget kalau mau ke Indomaret atau ke Alfamart begitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan itu justru membuat makna, oh ternyata dia merasa sebagai seorang yang
dibutuhkan di tempatnya bertugas seperti itu. Jadi tidak harus pengalaman yang membahagiakan, bahkan pengalaman yang tidak menyenangkan atau dalam keadaan menderita kalau Viktor Frankl menyampaikan dalam arti hidup itu bisa didapatkan dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Mangga mungkin dari teman-teman saya yang lain bisa menambahkan. Saya izin menambahkan, Bu Ari, dari pertanyaan Ibu Purinda, mungkin ya kalau pengalaman hidup itu, manusia itu memang harus memiliki pengalaman hidup ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki pengalaman hidup, bagaimana kita akan berpikir bahwa apa sih makna hidup ini gitu. Dari mungkin pengalaman hidup tadi yang sudah disampaikan dari yang baik, dari yang buruk, nanti bisa kita telaah kemudian dari pengalaman yang buruk ini makna apa sih yang ingin kita ambil, lalu dari pengalaman yang baik ini makna apa yang kita ambil. Contohnya mungkin ada waktu saya S1 itu dari pengalaman hidup teman saya, dari yang ingin kuliah gitu ya, dari pengalaman hidupnya yang orang tuanya mungkin hanya sekedar pekerjaan yang eh, kurang gitu dengan pekerjaan yang baik gitu ya. Nah, pengalaman hidup dari teman saya yang kurang ini, dia benar-benar harus bekerja keras agar memaknai hidup dia bahwa kuliah dia ini harus selesai, harus mencapai target sukses agar makna hidup dia yang buruk ini bisa diperbaiki menjadi makna hidup yang baik gitu. Kemudian kalau yang tadi yang mungkin sudah keluarganya berkecukupan sehingga dia bisa berkuliah dengan eh, mudah ya gitu. Tidak ada pengalaman-pengalaman yang sulit ketika dia menempuh perjalanan kuliah itu. Jadi balik lagi bagaimana pengalaman hidup ini bisa menjadi makna hidup tergantung dari bagaimana manusia itu menyikapinya. Terima kasih. Baik, untuk sesi tanya jawab dari kelompok 2 kami tutup. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia memberikan pertanyaan dan sudah bersedia untuk berdiskusi. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu dosen. Barangkali ada ingin menanggapi dari hasil presentasi kelompok 2, kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus untuk kelompok 2 yang sudah menyajikan materinya mengenai hakikat manusia berprestasi hari ini. Hmm. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf untuk materi hari ini mengenai manusia berfilsafat. Kalau kita bisa ambil intinya, Bapak Ibu ya. Tadi saya agak apa ya, agak mau respon juga nih mengenai pertanyaan Pak Yayat tadi ya, Bu Indah ya, mengenai apa tadi Bu Yuk? Iya, Mengenai jadi mengenai yang manusia kenapa menggunakan perasaan, Bu.
Oh iya, gimana bagi ibu-ibu nih semua nih? Ternyata Bapak Ibu ya kalau kita mempelajari struktur otak ya, itu kan ada dua belahan ya antara kanan dan kiri. Nah itu kan ada penghubungnya antara kanan dan kiri otak kita. Nah ternyata kalau kita belajar mengenai struktur otak ini, penghubung itu kalau di perempuan itu lebih tebal daripada laki-laki. Nah itu yang membuat kenapa perempuan itu lebih menggunakan emosinya atau lebih peka ya daripada dia harus berlogika dulu. Ternyata begitu Bapak Ibu. Nah, itu yang membuat eh, perempuan itu lebih menggunakan perasaan lebih dominan ya Bapak Ibu ya daripada logika. Ternyata juga kalau di setiap harinya nih Bapak Ibu ya kalau kita pelajari bahwa perempuan itu lebih ada sekitar 20.000 kata per hari itu yang dihasilkan. Sedangkan laki-laki itu hanya 7.000 kata per hari. Eh, tapi perbedaan ini bukan untuk dibandingkan Bapak Ibu ya antara laki-laki dan perempuan, tapi ini diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi. Betul Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu, kalau untuk materi hari ini sudah bagus disampaikan oleh kelompok 2. Tentunya hmm, ini kan berkaitan dengan apa yang kita sudah pelajari juga ya kemarin di sebelumnya mengenai kenapa manusia itu harus berfilsafat. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Untuk presensi hari ini Bapak Ibu sudah cek ya semuanya ya. Ada yang kurang, ada yang Oh, masih merah. saya Mohon Bu, di, yang mohon di list saja pertemuan Bapak Ibu kedua ya. Bu, Iya, siap pertemuan Bapak. kedua. Baik, nanti Ya, di list saja untuk presensinya nanti saya bantu untuk checklistnya di presensinya. siap. Terima kasih Bu. Ya, baik Bapak. Kemudian kalau untuk yang lain ada Bapak Ibu selain presensi Cukup. cukup ya untuk perkuliahan aman ya. Amin. Heeh, heeh. Jadi kalau kita ambil secara inti dari materi hari ini itu adalah berfilsafat dimulai ketika manusia menyadari dan bertanya tentang dunianya. Yang pertama adalah mengenai hasrat ingin tahu, dan yang kedua adalah mengenai kesadaran diri. Nah, eh, akar dari kegiatan berfilsafat itu menurut para ahli ada tiga hal ya. Kalau saya lihat itu, yang pertama adalah mengenai ketakjuban, yaitu rasa kagum pada alam semesta dan rahasia di baliknya. Itu misalnya mengenai keteraturan bintang-bintang contohnya gitu ya. Itu takjub. Kemudian ada juga mengenai ketidakpuasan atau keraguan. Ini muncul ketika misalnya manusia mulai meragukan kebenaran yang sudah atau merasa tidak puas dengan jawaban mitos. Itu biasanya mengenai tradisi Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya adalah kesadaran akan keterbatasan. Salim kayak baru datang. Wih, berangkat nggak Salim? Di sini manusia menyadari bahwa dirinya kecil, bisa sakit, menderita, dan akan mati, sehingga mencari makna hidup yang lebih dalam. Nah, sedangkan untuk karakteristik berfilsafat itu ada radikal, kemudian sistematis, kemudian menyeluruh atau universal, dan kritis. Nah, tentunya Bapak Ibu, dalam proses berfilsafat ini, manusia biasanya bergerak di tiga area utama ya Bapak Ibu ya, untuk filsafat ilmu, yaitu apa saja Bapak Ibu? Ada ontologi,
aksiologi, Hmm, dan epistemologi. iya betul. Kalau ontologi itu apa itu? Ada fokusnya pada hakikat. Hmm, ya, pada tiga ontologi apa itu ada fokusnya pada hakikat, realitas, dan keberadaan. Epistemologi bagaimana kita tahu itu fokusnya pada sumber, validitas, dan batas pengetahuan. Yang terakhir adalah aksiologi. Untuk apa ilmu itu adalah nilai etika dan estetika. Nah, tujuan manusia berfilsafat jadi apa, Bapak Ibu? Di sini kita ambil kesimpulan adalah untuk mencapai kebijaksanaan, yaitu menjadi pribadi yang bijak dalam bertindak dan berpikir. Kemudian selanjutnya adalah pembebasan, yaitu membebaskan diri dari prasangka dan kesesatan kita berpikir. Yang terakhir adalah orientasi hidup, yaitu memberikan dasar atau pijakan bagi kita semua untuk memahami makna kehadirannya di dunia. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti di minggu selanjutnya saya berharap kita lebih greget lagi ya untuk mata kuliah kita. Atau mungkin ini di pertemuan pertama setelah kita libur, masih adem ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mohon maaf ada yang ingin disampaikan? Nanti untuk presensinya direkap Bapak Ibu ya, terutama untuk Ibu Sekretaris mungkin nanti dibantu sama pengurus lainnya. Untuk Kalau tidak, ini Bu, baik untuk siap. tugasnya apakah esainya dikumpulkan paling lama kapan Bu? Oh, kemarin untuk pertemuan pertama kita sepakatnya kapan ya Pak? Setelah UTS. Setelah UTS ya? ya? Iya. Oh baik siap. Setelah UTS ya Bapak Ibu ya untuk itu. Jadi saya tidak biar segera saya eksekusi nantinya. Untuk template-nya belum saya share ya Pak? Belum di share Bu. Oh iya belum. Nanti saya buat. Nanti saya share ya Pak. Mau diingatkan ya Pak? Iya. Baik Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ingin akan berpindah untuk perkuliahan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini saya sudahi. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Sampai ketemu. Sampai bertemu di perkuliahan minggu depan dengan kelompok 3. Mohon disiapkan. Terima kasih untuk hari ini atas kehadirannya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Mohon pamit Bapak Ibu. Pak Ibu